Selamat datang di podcast Prasma, podcast keresahan tentang semuanya. Podcast ini yang akan menggantikan podcast Pecundang Bodoh. Era Pecundang Bodoh harus dipaksa berakhir ya. Dan di episode kali ini saya mau membacakan ulang tweet-tweet yang pernah saya hapus tentang Omega. Jadi yang pertama itu pada tanggal 7 November saya menulis bahwa Tuhan menciptakan dia dengan lengkung senyum yang paling sempurna dari seluruh karya-karyanya yang pernah ada. Jadi memang begitulah aku ngelihat dia. Dia itu manusia yang paling sempurna dari karya Tuhan yang pernah ada menurutku. Menurutku loh ya. Dan pada tanggal 2 Maret 2021 saya menulis lagi. Mau semunafik apapun cara pandangnya terhadap cinta, tiap detik waktu yang kamu gunakan untuk mencintainya tidak akan pernah sia-sia. Jadi kalau cintamu tulus, mau semunafik apapun dia menolak cintamu, sebenarnya waktu yang kamu gunakan untuk mencintainya itu gak akan pernah sia-sia. Dan pada tanggal 6 Maret saya juga menulis tentang bahwa ini bukan perkara seberapa lama, tapi mencintainya dalam diam adalah radiasi terjauh. Jadi memang berat memang, tapi selama ini aku memang gak bisa menggapai dia, dan hanya melalui radiasi aku bisa berinteraksi dengan dia, meskipun sangat menyedihkan karena aku gak mampu buat nemuin dia. Pada tanggal 20 Maret saya juga mengetweet yang agak tolol memang. Tweetnya gini, aku pernah berpikir konyol bahwa kuabdikan hidupku untuk mencintaimu. Kuabdikan hidupku untuk mencintaimu selamanya. Itu adalah hal yang sepadan dengan satu senyummu. Ini tweet yang agak bodoh, tapi ini berisikan majas hiperbola ya. Tapi ya sebenarnya dulu aku memang udah pernah berpikir kayak gitu. Senyumnya itu sepadan dengan hidupku. Tapi ya era itu udah berakhir. Kita lanjut lagi baca-bacain tweet yang udah aku hapus. Oke, pada tanggal 25 Maret saya juga nge-tweet bahwa terkadang kau harus bisa menerima kenyataan bahwa seseorang bisa saja tetap berada dalam hatimu tapi tidak dalam hidupmu. Dalam banget tweetnya gak sih? Terkadang kamu harus bisa menerima kenyataan. Ya memang cinta itu gak selamanya berakhir dengan bahagia. Terus pada tanggal 26 Maret 2021 saya juga mengetweet, ini adalah postingan foto chattingan saya di LAN yang padahal dia gak pernah install LAN. Ya ini agak gak penting lah, skip. Tapi aku hapus itu. Terus ada screenshot dari temanku, dari chattingan temanku yang temanku bilang tak doakan dan jadian sama Omega. Itu pada tanggal 29 Maret 2021. Dan aku tulis caption gini, doa yang selalu aku amini setiap hari, walaupun tahu itu tidak akan pernah terjadi. Ya dia mendoakan aku jadian sama Nila, ya aku cuma bisa mengamini, ya, padahal aku tahu itu gak akan pernah terjadi. Anjir, seru juga bacain tweet-tweet. Aku cuma pernah nge-tweet. Dan sebagai orang yang mengejarmu dari balik bayang-bayang, sepertinya sudah waktunya kamu harus berkenalan dengan perasaanku. Sepertinya kita berdua harus mengukir nuansa baru. Padahal mitos. Terus ada tweet tentang foto dia, aku ngucapin dia ya gitulah. Terus pada tanggal 3 April aku nge-tweet tentang pada tanggal 3 April 2021 aku nge-tweet gini, mencari jati diri maka menyukai perempuan, lalu jatuh cinta sendiri karena tidak berkemampuan. Dan sebagai orang yang mencintaimu dari balik bayang-bayang, maka akankah kau bukakan pintu keluar untukku agar aku lekas menyerah di hadapanmu. Jadi
Ini adalah tweet tentang kebimbangan bahwa sebenarnya kalau memang dia tahu aku suka sama dia, ya kalau memang dia tahu aku nggak bisa sama dia, ya mbok ditegesi ngono. Lekas bukakan pintu keluar untukku supaya aku bisa menyerah di hadapanmu. Banyak sekali media yang aku hapus dan sebenarnya berat buat menghapus ini. Tanggal 11 April aku juga nge-tweet foto capture chatku sama dia. Enggak foto chatku sama dia sih, foto aku ngechat dia tapi gak dibalas. Jadi aku ngucap selamat pagi dan selamat malam. Dan tweetku isinya gini: ada nggak sih manusia yang setia mencintai tanpa balas yang lebih bodoh dari aku? Karena benar juga kalau dipikir-pikir, kayaknya orang paling bodoh dalam mencintai tanpa balas tuh ya aku. Ya karena itulah namanya pecundang bodoh. Jadi sekilas info FBI pecundang bodoh. Kalau dipikir-pikir aku nggak pernah nulis tentang arti pecundang bodoh ya. Jadi pecundang bodoh itu karena aku itu seorang pecundang, karena aku mencintai seseorang tapi nggak berani untuk mengungkapkan. Itulah kenapa aku seorang pecundang. Aku nyebut diriku seorang pecundang karena aku mencintai seseorang tapi nggak berani mengungkapkan. Dan bodoh karena aku terus-terusan mencintai orang itu padahal aku tahu nggak akan pernah ada balasan. Itulah kenapa namanya pecundang bodoh. Seorang pecundang yang bodoh. Lanjut tentang tweet tanggal 19 April 2021. Entah kenapa aku begitu menikmati sebuah proses mencintaimu, meski aku harus menjadi seorang pecundang yang jatuh cinta sendiri. Jadi itu adalah kutipan dari podcast Omega di Spotify. Lalu ada 21 April 2021. Kalau memang yang kulalui adalah jalan buntu, maka bisakah kau bukakan pintu keluar untukku, agar aku bisa lekas pergi dari relungmu. Itu caption yang sama kayak tadi ya, tapi tanggalnya beda. Tanggal 24 April 2021. Kamu itu sebenarnya sadar gak sih bahwa nama Omega yang kugunakan pada setiap diksi yang aku tulis itu sebenarnya soal kamu? Kalau memang enggak, apa sebegitu tidak pekanya kamu? Dan kalau sadar, apa sebegitu mati rasanya kamu? Tanggal 28 April aku nge-tweet seandainya aku bisa tuh skip aja, nggak penting. Tanggal 30 April 2021, dari sekian banyak kontak cuma ada satu story yang gue lihat, yang lain nggak penting. Sebuah foto capture WA tentang story, bahwa cuma story dia yang aku lihat di setiap kontak WA. Sekian banyaknya kontak cuma story dia yang aku lihat gitu. Tanggal 7 Mei 2021, manusia secantik ini siapa yang gak mau jadiin istri? Dan dalam bos nil 14 Mei 2021. Oh ini gak sempetnya aku hapus. 18 Mei 2021. Tolong jangan marah kalau aku menyimpan fotomu dan aku terus memandangimu dari kejauhan, karena itu adalah sesuatu yang mataku suka. Melihatmu seperti menyanjung cara Tuhan menciptakan makhluknya. 1 Juni 2021. Pengacau. 4 Juni 2021. Setiap malam aku berdoa kepada Tuhan, menanyakan titik temu antara aku dan kamu. Dan akhirnya dijawab sekarang. Meski berujung kecewa dan ditinggalkan, tapi itu adalah suatu hal yang cukup melegakan. Karena dengan itu aku tak lagi menaruh harapan. 2 Juli 2021. Sialan, aku menjadi fanatik yang tak pernah mengenal titik. Kok bisa ya mencintai dia? Aku bisa sefanatik itu. 2 Juli 2021. Masih ada rasa suka, ya walaupun yang bisa cuma melihat dan berdoa. Karena untuk mengejarnya lagi sudah jadi ranah yang mustahil. Oh ya, tolong jangan marah kalau aku lihat fotomu. Karena memandangmu seperti menyanjung cara Tuhan menciptakan makhluknya. 16 Juli 2021. Selamat ulang tahun. Dan kayaknya itu adalah tweet terakhir dari
tweet-tweet yang aku hapus kemarin. Dan itulah episode kali ini. Cukup menyayat, cukup cukup untuk menjadi tamparan buat berhenti. Dan itulah episode kali ini. Sebenarnya cukup sulit untuk hapus semua tweet itu, tapi ya dia sendiri yang minta, dia nyuruh aku buat hapus ini, dan itu artinya adalah waktu untuk berhenti. Ya memang susah, tapi semoga untuk kedepannya aku bisa gak bikin puisi-puisi lagi, melainkan narasi opini. Sekian episode kali ini. Jangan lupa ikuti podcast Prasma di Spotify.